Saya kok juga, ngeliatnya PKS takut nih sama Kaisang. Oke. Gimana, Mas? Yang pertama, apa prestasinya gitu loh. Itu aja dulu. Kalau kuliah di luar negeri, banyak orang kuliah di luar negeri. Kamu ngeremen saya? Ada baiknya juga dimulai dari proses. Misalnya nyalon legislatif dulu. Saya melakukan sesuatu all out. Tidak harus menjadi seorang anggota DPR seperti Pak Jokowi. Oke. Pak Jokowi nggak pernah jadi anggota DPR, tapi Pak Jokowi adalah pengurus partai. Beliau jadi wali kota, beliau jadi gubernur. Idolakan Mas Kaisang dan menginginkan perbaikan di Depok. Mas Kaisang bersedia untuk maju di Depok, Gerindra akan mensupport dan akan mendukung menjadi Saya kok ngeliatnya PKS takut nih sama Kaisang. Oke. PKS nampak panik, dan makin hari makin kelihatan paniknya. Awalnya kan Hidayat Nur Wahid ya, yang meminta Kaisang nyalon di Solo saja, biar di Depok diurus yang lain. Kalau betul Kaisang itu serius maju ingin di Depok misalnya sebagai calon wali kota, saya kira PKS ini harus layak was-was. Derajat tertinggi dalam demokrasi itu adalah dipilih oleh rakyat, Oke. bukan ditunjuk. Jadi muncullah nama Kaisang ini, ya kami lempar ke masyarakat, ternyata tanggapannya positif. Pak Kaisangnya itu pekerja keras. Jadi harusnya Mas Kaisang bisa menjalankan pemerintahan kota Depok dengan lebih baik. Gua yakin pasti bisa. Saya Kaisang Pangarep. Saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya. Kita kemarin Bapilunya Depok sudah mengeluarkan 3 nama. Oke. Ada Mas Imam Budi Hartono, anak supir angkot, alumni UI. Ada Mas Khalid, alumni UI. Ada Dr. Gamal Albin Said, dokter berprestasi. itu Kaisang. Kamu ngeremen saya? Gimana, Mas? Yang pertama, apa prestasinya gitu loh. Itu aja dulu. Kalau kuliah di luar negeri, banyak orang kuliah di luar negeri. Pak Wakil juga saya tanya, siap lah kalau anak presiden lawan anak supir, katanya begitu. Iya, ibarat kita nggak punya materi, lawan orang yang punya materi. Makin kesini, wali kota Depok saat ini Muhammad Idris turun tangan. Makin sering muncul di media berita, menanggapi wacana majunya Kaisang di Depok. Seperti menyebutkan kriteria yang harus dipenuhi calon wali kota Depok, yakni harus paham karakter Depok, dan harus bekerja untuk rakyat Depok, bukan pekerja partai. Bahkan Idris mengancam dan mewanti-wanti, jangan coba-coba jadi wali kota Depok kalau belum memahami tentang karakter Depok. Partai ini juga bukan dilahirkan oleh orang-orang yang memiliki banyak uang, tapi dilahirkan oleh iuran anggota yang diambil dari harta keluarga mereka yang sedikit. Aku sih yakin menang. Saya agak tertarik nih dengan kemarin PKS mengeluarkan 3 nama. Karena sekitar sebulan yang lalu PKS itu bilang kalem aja, kami sedang konsentrasi di Pileg dan Pilpres. Oleh karena itu, yang dibutuhkan bangsa ini, pemimpin yang dibutuhkan bangsa ini hari ini dan hari-hari mendatang adalah mereka pemimpin yang bisa mempersatukan kita. Insya Allah, dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama. Mohon dukungannya. Merdeka! Tapi tiba-tiba setelah Kaisang nyalon, tiba-tiba dalam waktu kurang dari 1 bulan PKS sudah bisa mengeluarkan 3 nama dan akan... Aku sih yakin menang. Ke Pak Jokowi. Enggak, saya konsultasi ke istri aja. Jadi kalau Mas Kaisang memang berani ke Depok, ya silakan saja. Yang dia sebut itu kan generik ya, persyaratan umum. Semua orang juga udah tahu kok. Ya masa mau nyalon di Depok gak ada persiapan. Apalagi Kaisang ini kan pasti belajar banyak dari bapaknya sendiri, yang tidak pernah kalah dari 5 kali pemilu. Bahkan sampai Idris pun menyebut suku. Katanya, beda Betawi sini sama Jawa. Orang Jawa di Depok sudah banyak berinteraksi dengan masyarakat urban. Wah, ini kok sara banget ya. Emangnya orang Jawa di daerah lain gak berinteraksi dengan masyarakat urban? Mulai ngawur ini. Mas Icuk, di tengah masifnya PSI memunculkan foto Kaisang di kota Depok begitu ya. Kemudian muncul surat edaran ini, surat edaran Wali Kota Depok Muhammad Idris. Anda menilai surat edaran ini lebih cenderung ke arah, dalam tanda kutip ya, menjegal apa yang sedang dilakukan oleh PSI saat ini? Karena apapun judulnya, Kaisang ini adalah komoditas politik papan atas sebenarnya. Karismatik memimpin kota Depok tercinta, sebuah warga semuanya ayo pilih dia saja. Kalau memang mengacu pada masalah ketertiban ya,
terkait pemasangan spanduk baliho partai politik. Support lah, masih support. Cocok kan udah jalan. Partai penguasa yang cukup kuat di satu wilayah itu cenderung menjadi common enemy, menjadi musuh bersama ya secara politik ya, yang cenderung untuk dikalahkan. Jangan. Udah latihan pidato. Idolakan Mas Kaisang dan menginginkan perbaikan di Depok. Bapak Wali Kota ingin merapikan kotanya, atau hanya yaitu ada tendensi lain gitu. Tentu aja baliho yang terkesan narsis ini ditertawakan oleh warganya sendiri. Dari sisi Mongol secara pribadi, saya setuju. Kalau serius harusnya bahkan kita justru menanyakan kembali ke teman-teman PKS, serius nggak sih bangun kota Depok itu kan ya? Kalau yang paling memperlihatkan kepanikan PKS adalah ketika bocor surat edaran dari Wali Kota Depok yang isinya hendak menertibkan pemasangan atribut partai, termasuk spanduk dan baliho. Surat edaran ini dikeluarkan pada tanggal 16 Juni. Menanggapi surat edaran ini, pihak PSI mempertanyakan mengapa baru bikin edaran penertiban sekarang. Pernyataan ini langsung diajukan kepada Wali Kota Depok Muhammad Idris lewat akun media sosialnya. Menurut PSI, memang tidak ada yang salah dengan penertiban atribut partai. Namun pihak Wali Kota Depok tidak boleh tebang pilih dalam pelaksanaannya. Penertiban juga mestinya dilakukan pada atribut partainya sendiri, PKS, yang juga banyak tersebar di Depok. Beberapa presiden akan turun di Depok ya, jadi kader PKS Kota Depok harus siap-siap ya, bisa jadi koalisi ya. Kalau pemikiranku ya, lu punya duit, lu punya kuasa. Partai ini juga bukan dilahirkan oleh orang-orang yang memiliki banyak uang, tapi dilahirkan oleh iuran anggota yang diambil dari harta keluarga mereka yang sedikit. Tapi kayaknya nggak kayak gitu deh. Lawan yang harus mereka hadapi adalah anak presiden. Merdeka. Sementara bakal calon yang mereka usung adalah anak sopir taksi. Pak Wakil juga saya tanya, siap lah kalau anak presiden lawan anak supir, katanya begitu. Nih ya, ibarat kita nggak punya materi, lawan orang yang punya materi, aku sih yakin menang. Aku sih yakin menang. Pak Wakil juga saya tanya, siap lah kalau anak presiden lawan anak supir, katanya begitu. Soal jawabin pertanyaan. Kalau betul Kaisang itu serius maju ingin di Depok misalnya sebagai calon wali kota, saya kira PKS ini harus layak was-was. Udah, tenang. Kamu itu nggak usah mikirin tentang nggak dijawab sama saya. PKS akhirnya terbawa arus yang diciptakan oleh PSI. Lawang Kaisang sendiri aja bilang, nggak tahu kenapa dia dicalonkan. Programnya Kaisang juga membahas mituyul. Lah kok PKS malah menjadi jadi paniknya? Mungkin PKS yang justru harus belajar memahami karakter seorang Kaisang agar nggak jadi baper dan kelihatan panik. Kalau begini kan jadi kelihatan wali kota Depok yang sebenarnya.